Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita memulai aktivitas di pagi ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Melalui ayat ini kita sama-sama akan mempelajari satu tema, yaitu pikiran dan perasaan Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, di dalam surat Paulus ini, Paulus memberikan perintah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, di sini Paulus menitik beratkan bagaimana Kristus meninggalkan kemuliaan dan mengambil kedudukan sebagai hamba. Sebagai hamba, Kristus taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Ada hal yang akan kita pelajari dari tema ini, yaitu kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat dalam diri kita sebagai pengikutnya. Kita yang terpanggil, hendaklah kita mau hidup berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri, serta mau mempedulikan orang lain. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dari ayat ini. Yang pertama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Firman Tuhan berkata bahwa hidup bersama adalah hidup yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Hidup bersama merupakan hidup yang mempunyai kebersamaan, bukan keinginan pribadi. Di dalam surat Paulus memberikan perintah. Perintah yang pertama, satu kasih. Satu kasih di sini adalah memiliki kasih yang sama. Perintah yang kedua, satu jiwa. Satu jiwa di sini saling memperhatikan dan saling melayani. Perintah yang ketiga, satu tujuan. Satu tujuan di sini merupakan kebersamaan untuk mencapai sebuah keselamatan yang sempurna. Ada satu pesan yang berkaitan dengan 3 perintah ini. Jika kita bersama memiliki kesatuan dalam tujuan, maka keselamatan itu pasti akan kita pertahankan. Hal yang kedua, menaruh pikiran dan perasaan. Firman Tuhan berkata bahwa kebersamaan harus ditopang dengan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Pikiran dan perasaan seperti Kristus yang dikatakan oleh Paulus adalah, yang pertama, kesatuan. Kesatuan inilah yang menjadi pikiran agar kita menjadi satu kesatuan yang benar, sehingga tidak seorang pun dari kita merasa lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, rendah hati. Rendah hati membutuhkan pelayanan bersama. Pelayanan bersama harus didorong oleh kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati akan mustahil dapat terwujud. Maka dari itu, kerendahan hati dapat membuat seseorang mampu menghargai yang lain lebih baik daripada diri sendiri. Dengan kerendahan hati, kita bisa melayani dengan yang lain. Hal yang ketiga, yaitu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa Kristuslah yang patut kita teladani. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita, marilah kita hidup bersama dengan cara saling melayani, rela berkorban, serta mengutamakan kepentingan orang lain. Dengan cara itu, kita sebagai pengikut Kristus harus tetap rendah hati serta mengikuti pimpinan dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.